Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran biologi inovatif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang inquiry dan literasi sains. Sebelumnya Arta sebagai moderator dan anggota saya ada Zahara Vina dan Anissa Azahra. Next ya. Untuk materi pertama, yaitu pengertian metode inquiry, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra Vina. Kepada Zahra Vina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu metode inquiry. Yang pertama itu pengertian metode inquiry. Nah, inquiry adalah menanyakan, meminta keterangan atau menyelidiki menurut Sudano. Inquiry ada dalam bahasa Inggris atau inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan atau penyelidikan. Dengan demikian, metode inquiry adalah suatu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa mempunyai kemampuan untuk bertanya, memeriksa, atau menyelidiki sesuatu. Metode mengajar inquiry akan menciptakan kondisi belajar yang efektif dan kondusif, serta mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa metode inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah serta menerapkan proses berpikir logis, kritis, dan analitis pada diri siswa yang berperan dalam subjek belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah, ada beberapa langkah-langkah metode inquiry. Yang pertama itu merumuskan masalah, kemudian mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, atau karya ilmiah. Yang keempat, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiensi yang lain. Yang kedua itu pengertian. Selanjutnya, jenis-jenis metode inquiry. Yang pertama, inquiry terpimpin atau with inquiry. Inquiry terpimpin digunakan terutama bagi siswa yang belum mempunyai pengalaman belajar dengan metode inquiry. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru dan para siswa tidak merumuskan permasalahan. Jenis metode yang kedua itu free inquiry, di mana siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Pada pengajaran ini, siswa harus dapat mengidentifikasikan dan merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Metodenya approach yang melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Setiap anggota kelompok memiliki tugas sebagai misalnya koordinator kelompok, pembimbing teknis, pencatatan data, dan pengevaluasi atau modified free inquiry, di mana pada inquiry ini guru memberikan permasalahan atau problem dan kemudian siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Selanjutnya, literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk materi yang selanjutnya yaitu pengertian literasi sains. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran, bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Prinsip dasar sains mengacu pada Kemendikbud 2017, yakni yang pertama kontekstual. Kontekstual sesuai dengan kearifan lokal dan perkembangan zaman. Stimulus atau isu yang dibahas dapat diambil dari permasalahan yang nyata ditemukan dalam kehidupan sekitar peserta didik, menyesuaikan dengan lokasi daerah, serta memilih isu yang sedang berkembang, misalnya saja tentang pandemi COVID-19. Yang B, pemenuhan kebutuhan dan
kenegaraan. Yang C sesuai dengan standar mutu pembelajaran yang sudah selaras dengan pembelajaran abad 21. Yang D, holistik dan terintegrasi dengan beragam literasi lain. Yang E, kolaboratif dan partisipatif. Diperlukan dukungan kerjasama dan partisipasi yang baik dari warga sekolah dan orang tua dalam melaksanakan aktivitas optimal. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahra Fina. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Azhara. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai literasi sains sebagai kecakapan hidup. Kecakapan hidup merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga belajar agar memiliki keberanian dan kemauan dalam menghadapi masalah kehidupan. Literasi sains merupakan bagian dari sains yang bersifat praktis, berkaitan dengan isu-isu tentang sains dan ide-ide sains. Pentingnya literasi sains ini untuk mengembangkan pola pikir dan karakter dari peserta didik. Karena dengan memahami literasi sains ini, kita jadi memiliki kepekaan terhadap kesehatan, sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dalam konteks personal, lokal, nasional, maupun global. Kemudian ada kemampuan literasi sains. Kemampuan literasi sains merupakan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data. Literasi sains secara langsung berkolerasi dengan membangun generasi baru yang memiliki pemikiran serta sikap ilmiah yang kuat, dapat secara efektif mengkomunikasikan ilmu dan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Kemampuan literasi sains yang ditanamkan dilakukan dengan harapan agar siswa menerapkannya untuk mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitar, dan pengaplikasian pengetahuan untuk memecahkan sebuah masalah. Siswa yang memiliki kemampuan literasi sains diharapkan dapat memenuhi kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan bertindak produktif dan kreatif. Selanjutnya, manfaat literasi sains. Yang pertama, mengembangkan pola pikir dan perilaku siswa. Dengan adanya literasi sains yang memang diharuskan untuk berpikir secara kritis dan analitis, diharapkan hal tersebut mampu mengembangkan pola pikir serta perilaku peserta didik terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, membangun karakter manusia untuk peduli. Membangun karakter manusia untuk peduli dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat, tempat tinggal, dan masalah yang dihadapi masyarakat modern saat ini. Yang ketiga, membantu seseorang untuk memahami lingkungan hidup. Dengan adanya literasi sains, seseorang mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan. Nah, karena itu, literasi kita dapat mengetahui informasi-informasi yang berguna bagi kelangsungan hidup. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan sains dan berpikir kritis. Literasi sains digunakan untuk berbagai aspek yang meliputi pengetahuan mengenai konten substans sains, pemahaman sains dan penerapannya, pengetahuan mengenai sains, kebebasan dalam belajar sains, kemampuan berpikir ilmiah, kemampuan menggunakan pengetahuan sains dalam memecahkan masalah, berpartisipasi cerdas dalam isu-isu sains, sifat-sifat sains, penghargaan sains, dampak dan manfaat sains, serta kemampuan berpikir kritis. Selain itu, literasi sangat krusial manfaatnya dalam hal mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisa sesuatu, meningkatkan daya fokus, serta memperbaiki kemampuan untuk berkonsentrasi. Tanpa pemikiran yang kritis dan analisa yang mumpuni, seseorang tidak dapat menyaring dan mempersepsi informasi dengan baik. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Anissa Azhara.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hubungan metode inquiry dengan literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data untuk memahami alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Nah, metode inquiry ini penting untuk mengembangkan literasi sains, karena penggunaan metode inquiry lebih melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan secara langsung ikut aktif dan mengambil peran lebih besar selama kegiatan pembelajaran, baik pengamatan, eksperimen, maupun kegiatan investigasi. Sehingga metode inquiry ini memiliki hubungan yang penting untuk mengembangkan literasi sains, agar nantinya siswa mampu menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi desain penyelidikan ilmiah, serta menginterpretasi dan membuktikan data secara ilmiah. Selanjutnya yaitu eh, bentuk-bentuk penerapan literasi sains dalam inovasi pembelajaran. Penerapannya yaitu ada 4 pilar pendidikan universal yang dirumuskan oleh UNESCO. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang keempat ada learning to live. Mengimplementasikan literasi sains dalam pembelajaran IPA pada peserta didik diharapkan memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan dan pemahaman konsep tentang konsep-konsep ilmiah dan proses yang diperlukan untuk partisipasi dalam masyarakat di era digital, dan peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengatasi segala problematika yang ditemui peserta didik dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembelajaran ini lebih diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang suatu karya melalui penerapan konsep IPA. Adapun untuk metode dan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tidak dibatasi, yang artinya guru bebas menggunakan metode apapun dengan penekanan tujuan utama literasi sains tetap tercapai. Tujuan utama tersebut merupakan hasil pembelajaran interaksi guru dengan peserta didik, yaitu pengembangan dan penguasaan sikap ilmiah secara keterampilan proses sains. Dapat dikatakan bahwa proses pembelajarannya menitik beratkan pada pemberian pengalaman langsung dan pengaplikasian hakikat sains. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.